Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas Amsal pasal 16 ayat 1 dan 9. Saya bacakan dari ayat 1. Ayat 1 berbunyi, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dikatakan kalau Tuhan yang sudah mengatur dan menentukan arah langkah manusia. Dalam hati saya langsung muncul pertanyaan, berarti selama ini saya salah besar dong. Selama ini saya berpikir kalau manusia itu bisa menentukan dan memilih jalannya sendiri. Lalu tiba-tiba muncul juga kata-kata kehendak bebas atau free will. Selama ini saya sering mendengar tentang kata free will itu, tentang kata kehendak bebas itu. Dan yang saya dengar dari banyak orang selama ini berpikir kalau ya setiap manusia memiliki kehendak bebas atau free will untuk memilih. Itu yang selama ini saya percayai. Sebenarnya apa sih kehendak bebas? Kehendak bebas itu artinya adalah kemampuan untuk memilih dari antara berbagai rencana tindakan berbeda yang memungkinkan. Jadi di depan kita ada pilihan A, B, C, D, E. Nah dari situ kita tuh punya kehendak bebas untuk memilih nih pilihan mana yang mau kita ambil untuk kita jalani. Tapi saya juga pernah menonton penjelasan tentang kehendak bebas dari seorang yang bernama Sam Harris. Sam Harris itu adalah seorang ateis, tetapi dia percaya kalau misalnya manusia itu sebenarnya tidak punya kehendak bebas. Dari penjelasannya, dia menjelaskan kalau kehendak bebas itu sebenarnya nggak ada. Buktinya apa? Buktinya adalah kita bisa nggak sih? Kita tahu gitu kapan ingin buang air kecil atau pembunuh berantai. Dia kan tidak memilih untuk dilahirkan sebagai pembunuh berantai. Tetapi kenapa dia tidak bisa menahan hasratnya untuk membunuh? Ketika saya mendengar itu, saya jadi berpikir, berarti memang sebetulnya kehendak bebas kita ada, tetapi terbatas. Contoh kehendak bebas terbatas adalah kita bisa memilih pakaian apa yang mau kita pakai, mau makan apa, dan lain sebagainya. Lalu kalau dari ayat yang kita tadi baca, Amsal 16 ayat 1 dan 9, itu dikatakan kalau Tuhan sendiri yang menentukan arah langkahnya. Dalam Amsal 19 ayat 21 juga dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Pikir kan banyak orang tuh yang bilang kalau misalnya manusia nggak punya kehendak bebas, itu buktinya Hawa bisa kok memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya Allah menempatkan buah itu di sana. Lalu kenapa juga dia tidak menginterupsi waktu iblis menggoda Hawa? Jadi sebenarnya memang pilihan untuk memakan buah itu sudah dalam rencana Allah Bapa juga. Lalu kita juga harus tahu kalau misalnya manusia yang semakin disayang sama Allah, pasti pilihannya akan semakin dibatasi oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Contohnya kayak gini, saya punya anak yang sangat saya kasihi. Saya tuh gak akan mungkin memberikan dia banyak pilihan, membebaskan dia untuk memilih banyak hal. Saya pasti akan mempersiapkan dia dan memberikan dia tuh sedikit banget pilihan, karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk dia. Jadi seperti itu Allah Bapa ketika sudah mengasihi seseorang, pasti dia akan memberikan pilihan yang semakin sedikit. Karena supaya jalan orang yang dikasihinya itu jadi lancar dan tidak salah jalan. Berarti kalau orang mengambil keputusan yang salah, itu juga Allah ikut turut campur dong. Ketika saya bertanya kepada Tuhan tentang hal itu, Tuhan jawab, iya, saya ikut campur. Saya sengaja terkadang membuat seseorang tuh salah jalan karena Tuhan maunya dia seperti itu. Mungkin ada maksud lain, Tuhan ingin dia berbalik kepada Tuhan untuk sadar dari segala kesalahannya, atau memang karena dia sudah terlalu jahat, ya udah Tuhan maunya ya dia mati aja sekalian. Jadi sengaja dibuat dia mengambil pilihan yang salah. Dalam
Yeremia 10 ayat 23 dikatakan, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Jadi di sini Yeremia juga mengatakan kalau kita tuh manusia sebenarnya tidak berkuasa untuk menentukan jalan kita sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita udah tahu kalau Allah ikut turut campur dalam segala pilihan yang kita ambil, perlu nggak sih kita sebagai orang percaya khawatir? Sebenarnya enggak kan, karena kita tahu pasti Allah ikut campur dan ujungnya pasti akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dari ayat ini kita tahu kalau Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka, tapi bukan buat semua orang ya. Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Arti mengasihi Allah itu di sini apa sih? Mengasihi Allah itu berarti kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Allah Bapa. Itulah bukti iman kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15. "Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan juga kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa dan menaati perintahnya. Jadi menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kehendak bebas itu ada nggak sih? Kalau saya sih percayanya sekarang kehendak bebas itu ada tetapi terbatas. Dan bersyukurlah kita yang diberikan kehendak bebas yang sangat sedikit. Allah mengasihi kita dan ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau memang kita percaya kalau enggak manusia itu kehendak bebasnya ada kok, kita bisa memilih, ya silakan. Tetapi apakah kehendak bebas manusia itu bisa membuatnya mencapai shalom? Itu pertanyaannya. Apa yang mau jadi pilihan kita? Pada akhirnya akan ada manusia yang berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ya udahlah jadilah kehendak-Mu dalam hidupku." Atau ya Tuhan yang berkata kepada kita, "Ya udahlah jadilah kehendak lu deh, terserah lu mau ngapain." Itu sih pilihannya. Jadi balik lagi pertanyaannya, apa yang mau jadi pilihan kita? Sekian dari saya, terima kasih.